Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Syarah Parede dalam acara podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Kali ini kita akan membahas eh, ya dengan tema yang cukup mantap ini, inovasi daerah. Sahabat aspirasi, seperti kita ketahui bahwa inovasi daerah adalah satu usaha pemerintah dalam mendorong terciptanya pembangunan pemerintahan yang baik dan juga efektif, efisien dan produktif. Untuk membahas itu telah hadir bersama kita Bapak Haji Khalid Ismail, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Pak ya. Amin, amin, amin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita akan minta pendapat Pak Ketua Dewan ini bagaimana sih apa inovasi daerah itu di mata Dewan, biar nanti apa yang dipaparkan mudah-mudahan bisa menjadi aspirasi kita semua dan memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Pak Khalid, sehat? Alhamdulillah sehat, pada sehat. Ini inovasi daerah, kita sering mendengar nama itu, tetapi kita kurang memahami sebenarnya apa sih inovasi daerah itu dan apa kepentingannya buat masyarakat, buat pemerintah sebagai penyelenggara dan anggota dewan sebagai lembaga yang mengawasi, begitu Pak. Bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat inspirasi, bahwa akhir-akhir ini sudah ramai dan semenjak kita dilanda COVID-19 ini cukup luar biasa ya. Akhirnya muncullah beberapa terobosan, baik terobosan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh daerah dalam rangka untuk menangani COVID itu sendiri dan sekaligus dampak dari COVID itu sendiri. Nah, sebenarnya sebelum COVID pun sudah mulai, cuman penerimaan publik yang belum siap. Iya. Nah, kondisi itulah yang akhirnya memaksakan, kalau bahasa yang diterapkan oleh Presiden Insinyur Soekarno itu adalah match forming. Keadaan yang memaksa. Kadang-kadang kan memaksakan sesuatu kehendak, baik itu dalam istilah politik, baik itu dalam istilah kekuasaan, untuk mencapai sesuatu kekuasaan atau untuk mencapai sesuatu keinginan, itu mesti harus ada teori match forming. Jadi memaksakan. Jadi ini sebenarnya teori lama Pak. Nah, ya. Teori lama. Ini Insinyur Soekarno sudah memberikan inovasi itu, bahwa kita mesti harus dipaksakan oleh keadaan. Itu. Nah, keadaan inilah COVID adalah merupakan salah satu kondisi match forming tadi, di mana kita dipaksakan untuk berbaur dengan teknologi. Itu Pak De. Nah, sehingga muncul istilah inovasi ini kan tadi, karena kebiasaan lama yang kita lakukan secara monoton, hasilnya juga begitu-begitu saja, dan akhirnya dengan inovasi inilah kita rubah dengan tadi istilah monoton kamu dari manual kemudian ke digital, Alih teknologi mungkin. alih teknologi. Satu contoh namanya, kita udah kebiasaan beli apa-apa cash, tapi sekarang cukup dengan kredit card. Nah, sekarang sudah tidak lagi, nggak usah mesti harus kredit card. Muncul lagi karena memang kita tidak boleh bersentuhan, maka ada istilah GoFood apa. Ini kan istilah yang baru yang kemudian ini diterapkan dalam kondisi yang COVID tadi, karena kondisi darurat di mana kita tidak boleh berkontak langsung. Maka muncullah GoFood, muncullah. Nah, ini itu termasuk inovasi. Nah, sesuatu yang dilakukan yang tadinya monoton, akhirnya sekarang tadi, maka sudah tidak bisa melihat lagi jarak, tempat dan waktu kan. Ketika kita ini dalam kondisi lapar, malam pun bisa jadi. Kenapa? Ya cukup dengan perpaduan teknologi kita dengan GoFood selesai. Atau mungkin kita butuh sesuatu yang memang tadi, nah cukup dengan tadi aplikasi yang kita punya. Nah, itu Biasanya manusia itu kalau kepepet
Nah, berkembang begitu. betul, betul, betul. Dan kalau melihat dari paparan Pak Ketua, artinya bahwa inovasi daerah atau inovasi lah itu memang sudah ada sejak dulu ya. Betul, Tinggal mungkin akselerasinya, betul, transformasinya dari dulu mungkin secara manual, sekarang sudah betul, dengan era digital begitu. betul, Dan ini yang membuat sesuatu itu jadi mudah. betul, Artinya pengejawantahannya terhadap betul. pemerintahan sebenarnya punya dampak positif ya Pak Ketua. Ya, sangat-sangat positif. Makanya kan dalam kondisi yang semula dipaksakan, kemudian sekarang sudah beradaptasi. Sudah beradaptasi. Mungkin kaget karena ketersediaan sarana jaringan, sarana perangkat yang terbatasi oleh itu. Ya. Tapi karena ini menjadi sebuah kebutuhan, maka mengharuskan tadi untuk beradaptasi dengan digital. Nah, digital kan ada yang lunak, ada yang keras, yang akhirnya itu tadi. Jadi sudah bukan sesuatu yang baru lagi nih. Nah, tinggal sekarang bicara bahwa perpaduan antara manualistik dengan digitalisasi ini dalam proses pemanfaatan tadi. Nah, makanya tidak inovasi daerah yang seperti apa sih, gitu kan? Nah, sekarang tinggal kita lihat bahwa pemahaman dan pengertian otonomi daerah adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya pemerintah pusat kepada daerah. Karena setiap daerah itu secara geografisnya beda, kulturnya beda, potensinya beda. Nah, tergantung bagaimana daerah untuk melakukan inovasi itu. Tujuannya adalah efektif, ya, efisien dan betul, produktif betul, gitu. gitu. Nah, Ketua, kalau melihat dari kinerja ini selaku selaku kontrol sosial pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Tangerang ini sudah inovatif atau belum? Ya, kalau inovatif yang dimaksud itu tadi dari program, kemudian dari cara kerja mereka tadi, karena memang kan ada yang dari pusat itu mengharuskan SIPD, itu bukan inovatif, tapi ini adalah salah satu cara kerja yang efektif, itu kan, dengan menggunakan digital. Itu beda. Nah, kalau bicara inovasinya di mana sih? Ya tadi tuh kan potensi-potensi tadi yang dibilang bahwa satu contoh dulu mungkin Kabupaten Tangerang ketika masih dalam kondisi natur, artinya belum begitu banyak kawasan pemukiman, kawasan pergudangan, kawasan industri. Ini kita masih kepada agrikultural, kan gitu, kepada hasil pertanian. Tapi kan tadi sejalan dengan waktu, kemudian inovasi itu muncul, sehingga tadi memaksakan kita itu untuk merubah, itu kan, merubah. Nah, disinilah yang akhirnya tadi bahwa harus dibarengi dengan inovasi, dibarengi dengan inovasi. Karena apa? Karena tadi kita mesti harus beradaptasi dengan teknologi, kemudian memadukan teknologi itu menjadi sealat untuk berinovasi, alat untuk berinovasi. Jadi kesempatan sebenarnya bagi semua daerah lah ya, karena dengan pemahaman otonomi daerah ini menurut saya bahwa kita dikasih kesempatan untuk berinovasi dalam rangka untuk bagaimana agar daerah yang kita injak, daerah yang kita pimpin, daerah yang kita duduki ini punya inovasi yang menghasilkan, gitu kan? Bukan inovasi yang menyengsarakan, inovasi yang menghasilkan, gitu. Harus membangun begitu. Betul, gitu. Ya, saya melihat begini, inovasi daerah itu bagi pemerintah pusat terutama, dianggap sebagai suatu hal yang harus dilakukan. Ini terbukti dengan munculnya peraturan pemerintah tahun 2017.
Artinya mau tidak mau pemerintah daerah dipaksa untuk melakukan inovasi, apakah itu sifatnya administrasi maupun program begitu, untuk bisa itu tadi tujuannya agar masyarakat lebih produktif. Ada nggak mungkin Pak Ketua rencana, mungkin usulan dari Dewan untuk membuat perda inovasi daerah seperti yang sudah ya mungkin sebagai turunan dari peraturan pemerintah tahun 2017 itu tadi. Ya, regulasi terkait dengan inovasi kan sebenarnya itu tadi ya dianggap perlu atau tidak perlu ya, karena memang pemerintah sudah memberikan kita itu untuk berinovasi. Nah, ya satu contoh tadi untuk Undang-Undang Otonomi Daerah ini kan salah satu bukti bahwa pemerintah pusat itu memberikan seluas-luasnya kepada daerah untuk berinovasi. Nah, tuntunannya adalah tadi tidak keluar dari konteks rule of law-nya. Rule of law-nya. Nah, makanya dalam setiap pembuatan peraturan perda ini saya tidak terlalu melihat kepada yang sifatnya given ya. Given itu artinya yang sudah ada di undang-undang, yang sudah ada di Perpres, Kepmen, apa itu, nah itu sifatnya given lah. Tapi kan balik lagi bahwa daerah ini kan balik kepada kearifan lokal yang itu balik kepada daerah, dipadukan dengan potensi kita. Iya. Dipadukan dengan potensi kita sehingga tadi kita satu contoh mamanya perda mamanya terkait dengan saya beberapa kali melakukan kunjungan kerja ada di Bali mamanya. Di Bali itu dia lebih mempertahankan kepada bagaimana budaya. Nah, di sana dipadukan dengan budaya masyarakat di sana karena mayoritas agama Hindu. Itu lebih mengedepankan kepada lebih mengedepankan kepada alat atau perangkat ritual. Seperti mamanya kembang, Kamboja, kemudian kelapa gading, kemudian apalagi itu. Nah, akhirnya muncul ini kalau dibiarkan tidak ada protek atau perlindungan diri daerah, lama-kelamaan habis. Sementara kebutuhan untuk ritual mereka ini banyak gitu. Tiap hari dengan kebutuhan yang cukup besar. Sehingga butuhlah regulasi untuk memprotek itu. Maka ada perda yang menetapkan perlindungan terhadap beberapa pohon yang memang dibutuhkan oleh daerah. Itu. Nah, sehingga ada perda tadi tuh. Perda pokoknya setiap rumah diwajibkan menanam pohon Kamboja. Atau setiap kampung atau desa itu diwajibkan untuk menanam pohon kelapa gading. Karena memang kebutuhan itu yang tiap hari besar dan lain sebagainya. Sehingga itu tadi. Nah, ini adalah salah satu bukti dan contoh bahwa inovasi daerah itu tergantung potensi yang ada di kita. Ya di kita sendiri sebenarnya banyak hal-hal yang bisa dilakukan, Pak. Betul. Ya. Misalkan ya kayak topi bambu. Betul. Segala macam lah bisa dijadikan hal yang membuat bisa menjadi satu nilai tambah buat daerah. Nah, ini sendiri kan persoalannya apakah itu semua sudah mengena di penyelenggara pemerintahan di kita begitu, hingga inovasi itu bisa terus berjalan begitu. Ya sebenarnya kan tadi kita lihat kita lihat satu contoh di Banyuwangi itu kepala daerah memberikan kesempatan kepada kepala desa, camat, kemudian kepala dinas dikasih waktu 6 bulan untuk berinovasi. Artinya bahwa janganlah kerja itu monoton. Ya kalau monoton kan tadi itu berulang. Nah itu aja gitu kan, pagi berangkat sore pulang, akhir bulan terima gaji, ya kerjaannya begitu pokoknya. Nah kan itu kan nanti. Jadi hidup tidak berwarna. Nah bisa ini Pak ini. Nah itu makanya tadi pentingnya berinovasi itu begitu. Jadi ya tadi
yang tahu tentang pendidikan satu contoh, ya kepala dinas pendidikan. Lalu bagaimana caranya? Ya inovasi dinas pendidikan apa? Karena tujuan pendidikan adalah mencerdaskan anak bangsa, kan begitu. Nah, cara mencerdaskan anak bangsa itu inovasinya apa? Ya kalau cuman pagi ngajar berangkat, kemudian ya jenuh. Jangan salahkan kemudian kalau target sasaran pendidikan ini tidak memenuhi syarat atau tidak terpenuhi capaiannya, karena tidak ada inovasi. Yang terpenting itu adalah substansi daripada pendidikan itu anak pintar, paham. Targetnya umumnya anak paham hafal Al-Quran atau juz amma. Ini kan tadi. Nah, cara untuk menghafalkan macam-macam. Nah, kadang-kadang kan tadi, nah inovasi yang baru muncul agar anak cepat paham dan lain sebagainya kan tadi tergantung. Maka tadi itu satu contoh bahwa tadi, nah kenapa harus beda? Ya tadi Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang beda-beda mamanya. Atau mungkin di Kabupaten Tangerang dengan wilayah dengan Kabupaten Bogor beda-beda. Beda. Kalau sama berarti menjiplak. Nah, kan begitu. Iya. Nah, makanya di situ tadi itu yang tahu kearifan lokal adalah orang lokal itu sendiri. Maka tadi inovasi itu akan muncul dengan keberpihakan terhadap kearifan lokal. Itu. Terus dorongan dari anggota dewan sendiri untuk bisa menumbuhkan hal-hal yang inovatif, bentuk konkretnya apa gitu Pak? Ya, ada beberapa raperda yang diusulkan oleh eksekutif. Kita tidak terlalu jauh untuk mensoroti itu. Tapi lagi-lagi bahwa perpaduan kearifan lokal itu menjadi muatan lokal tadi itu. Muatan lokal. Bahwa satu contoh mamanya raperda terkait dengan persampahan mamanya. Gak usah jauh, penanganan sampah ini kan macam-macam. Itu kan ada inovasi, ya inovasi tadi mamanya ada yang dengan inovasi dia dibikin apa namanya yang sekarang lagi banyak ini nih, Body bag misalkan. body bag itu kan penggunaan berarti kan ada inovasi. Nah tadi kan dulu ada maggot, Nah. ya kan yang ada organik non organik ya kayak. Nah yang jadi pertanyaan kita kan nggak semuanya masyarakat itu sadar akan itu, gitu loh. Maka mesti harus cari terobosan. Nah kita ini memberikan inovasinya seperti apa, itu kan. Nah makanya tadi kalau kita lihat bahwa akan beda kultur masyarakat Kabupaten Tangerang dengan kultur masyarakat umumnya di lain daerah umumnya. Nah ini akan beda. Orang kita satu contoh umumnya antara Bali dengan Balitung kemudian NTB ini kan satu hamparan sama. Tapi kenapa begitu melihat di situ antara Bali dengan Balitung yang memang potensi wisatanya adalah laut, tapi kenapa mereka lebih banyak datang ke Bali? Iya. Berarti kan kearifan lokal mereka pertahankan, itu. Kemudian mereka beradaptasi dengan modernisasi, itu kan. Nah imbasnya adalah tetap bahwa penghasilan mereka terjaga. Iya. Ya berarti kan tadi jangan pernah melupakan kearifan lokal. Kearifan lokal itu bukan berarti kita harus buang ketika ada modernisasi. Itu dari hal-hal yang kecil aja mungkin bisa kalau betul ya. Harus bisa. Jadi kearifan lokal inovasi itu tidak perlu kita mencontek wilayah lain. Nggak perlu. Karena sebenarnya sudah ada di kita sendiri. Sudah ada di kita. Tinggal persoalannya adalah keinginan gitu ya. Goodwill-nya. Nah, kadang-kadang ini kan Pak Ketua, goodwill itu tidak sampai, tidak muncul karena pada akhirnya ya kembali lagi ya persoalan mental, persoalan kebiasaan hingga itu tadi. Kadang-kadang ada goodwill pun tidak dilakukan karena memang tidak terbiasa. Nah, ini kan tinggal bagaimana, ini menurut pendapat saya bagaimana melecutnya saja mungkin ketika ya karena memang tadi kalau istilah ini makan sebenarnya perangkat sudah disiapkan. Baik perangkat, jadi kalau istilah perangkat lunak, perangkat kasar, perangkat lunaknya sebagai rule of law-nya, perangkat peraturan sudah disiapkan. Sekarang adalah tinggal penegakan. Pengawasan dan penegakan. Siapa yang bertanggung jawab itu? Nah, kalau bicara siapa yang bertanggung jawab, semuanya kita bertanggung jawab, kan begitu. Iya.
pertanyaan itu. Nah, kalau pertanyaan siapa yang paling bertanggung jawab kan Ah, begitu. Ya tentunya di sini kan ada pimpinan kan gitu. Nah, itu. Nah, dari kesemuanya itu yang jelas bahwa inovasi ini perlu kita budayakan. Stop monoton. Gitu kan. Kemudian karena dengan inovasi inilah adalah berkembangnya akal pikiran kita. Iya. Akal pikiran kita. Jadi di situ sehingga muncul kan satu contoh bahwa kearifan lokal itu perlu kita pertahankan. Jangan tergerus oleh modernisasi, jangan tergerus oleh pergaulan yang pergaulan bebas dan lain sebagainya. Karena memang ya tadi Kabupaten Tangerang ada punya UMKM produk lokal. Nah, tinggal goodwill kita lah sebagai pemerintah daerah ini memberikan porsi mereka. Mau diporsi di mana? Iya. Kan tinggal segmen-segmennya, kadang kan gitu. Dari segmen seni budaya apa kita punya? Itu kan toh banyak kok hotel-hotel. Kenapa gak berani tawarkan? Hotel. Iya. Ini Pemda Kabupaten Tangerang punya ciri khas musik ini, tolong setel di setiap ini. Lah itu begitu masuk ke Bali, hotel di Bali itu udah musik Bali itu sudah ada iya, ya. sudah ada. Kenapa di kita nggak bisa? Padahal potensi sebenarnya sama juga. Sama juga. Terus begitu satu, yang kedua produk lokal, produk UMKM kita apa di kita? Ada dodol, ada ini, nah mamanya. Ya kenapa kita nggak berikan kepada hotel kamu wajib tuh beli dodol khas Kabupaten Tangerang. Nah, tinggal tadi bagaimana itu tadi ya mau nggak mau karena hotel juga harus beli. Pengunjung begitu masuk ke kamar ngeliat ada dodol khas Kabupaten Tangerang. Sederhana sebenarnya, cuman pertanyaannya mau nggak kita melakukan itu. Kebijakan itu kan tadi. Nah disinilah mestinya Dinas Indah mesti harus berinovasi. Orang tugasnya memfasilitasi. Iya. Tugasnya memfasilitasi. Oh di daerah ini potensinya ini, inovasinya ini. Bagaimana agar inovasi itu tadi kita pertahankan, kita kembangkan, ini menjadi sebuah kearifan lokal. Nah bagaimana biar bersiap bertahan secara ekonomis, maka kita wajib untuk memfasilitasi. Iya, kuncinya visi juga mungkin ya. Betul ya. itu. Kalau memang orang yang bersangkutan tidak punya visi, ya otomatis inovasinya juga akan mati begitu. Betul. Ya. Ya kalau akan mati ya akhirnya monoton terus. Nah, padahal kan tiap manusia diberikan naluri untuk berubah. Betul. Betul. Dan perubahan itulah membuat kita lebih efisien, lebih produktif, lebih ya mungkin lebih bisa mengikut perkembangan zaman begitu. Betul. Ya. Jadi bohong juga kalau kita misalkan inovasi itu selalu dengan teknologi yang tinggi gitu. Ya makanya tadi inovasi inilah yang kalau teknologi itu adalah sebagai penyerta gitu kan, sebagai fasilitas, sebagai sarana, karena inovasi itu muncul dengan keadaan. Ya, keadaan kita udah begini, terus inovasi kita harus seperti apa kan begitu. Itu. Jadi memang yang mesti ditumbuhkan adalah itu tadi. Ya. Personal harus punya kemampuan. Betul. Kemudian penyelenggara pemerintah juga harus punya keinginan untuk merubah dengan visi yang ke depan begitu ketua. Betul. Maka harapan saya adalah Pak Bupati di masa akhir RPJMD ini berikanlah kesempatan kepada para OPD sebagai pembantu bupati untuk berinovasi, bahwa nanti inovasi itulah yang nanti akan menjadi sebuah kekayaan daerah, itu kan kekayaan daerah yang bisa kita manfaatkan. Balik lagi manfaatnya adalah untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Ini Pak Ketua ini visinya jauh ke depan. Wajar kalau memang Pak Ketua ini mendapat anugerah Ketua Dewan Visioner begitu Pak. Terima kasih. saya pikir memang ya itulah visi itu yang harus dikedepankan. Betul. Jika kita bisa menjadi produktif. Betul. Dan inovatif begitu. Betul. Dan saya berharap mungkin
apa yang dipikirkan oleh ketua ini bisa diketok tularkan Amin. kepada masyarakat banyak. Amin. Sudah banyak Pak Ketua apa yang Pak Ketua paparkan. Ya. Insya Allah apa yang Pak Ketua paparkan bisa menjadi pemicu semangat kita, menjadi salah satu solusi kita semua untuk Amin, bisa amin. sama-sama maju. Amin, amin, amin. Pemirsa, sudah banyak yang sudah kita dengarkan paparan-paparan yang cukup cemerlang. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ketua Dewan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi penyemangat kita, hingga kita semua bisa sama-sama membangun Kabupaten Tangerang menjadi lebih baik lagi. Ingat, jaring aspirasi, dorong realisasi, dan awasi. Terima kasih.